Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pergi monggo wae fokus ngaji. Terus semua sarana untuk yang tidak hadir di majelis itu kita pertimbangkan pada level kedua. Yang level pertama tentu yang nopo hadir. Aja kaya wong saiki sing hadir ra tenanan demi yang tidak hadir. Kualik napa. Jadi liuballigh syahid minkumul ghaib, yang hadir itu harus yang serius. Nanti kalau paham kamu serius baru boleh menyampaikan sama yang apa? Ghaib. Al-qaulu salisu amu ini leres nih. Al-qaulu salisu te pendapat sing ketiga iku ngene, anna awwala manazala iku al-Fatihatu Fatihah. Pertama sing turun iku Fatihah. Iki wae dalile napa? Awalan nabi dadi nabi niku mun disuruh salat. Kan enggak kebayang salat tanpa napa? Tanpa napa? Fatihah. Berarti otomatis Fatihah itu awwaluma napa? Nazala. Al-qaulu rabi'u anna awwala ma nazala iku bismillahirrahmanirrahim. Sak temene kawitane perkara nazala kang tumurun apa ma iku bismillahirrahmanirrahim. Wa hunalika lan ing dalem kono-kono panggonan aqwalun te pira-pira pendapat ukhra kang liya fi awwalima ing dalem kawitane perkara nazala kang tumurun apa ma. Wa kullu dalika tes kabehane mengkono-mengkono kabeh kula yasbutu ora tetep apa dalik min nahiyatis sanati saking sisi sanad. Lawa in sokha umpama sah apa ikilah dalik min haitsu sanad fayuta awwalu mongko den takwil apa dalik bi anna makna awwalima kelawan makna sak temene kawitane perkara nazala kang tumurun apa ma iku ala hadfi min ing atase mbuang min. Jadi setiap ada sahabat atau tabiin ngendikan awwaluma nazala kadza maknane napa ay min awwalima nazala ala hadfi min ing atase buang napa min ay min awwalima nazala iku setengah saking kawitane perkara nazala kang tumurun apa ma. Carane nakwil sepundi dari sekian pendapat awwaluma nazala itu kada sing sitok muni kada awailu makhsusatun ay hadhihi awailu makhsusatun yaiku ditakwil sebagai sing awal makhsusatun kang khusus kang tertentu. Awaluma te kawitane perkara nazalan kang tumurun apa ma bi Makkah ana ing kota Mekah iku Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Awaluma te kawitane perkara nazala kang tumurun apa ma bil Madinati ana ing Madinah iku suratul Baqarah iku surat Baqarah. Wakila lan didhawono apa wailul lil mutaffifin. Pertama turun ning Madinah iku wailul lil mutaffifin. Awaluma nazala fil qital utawi kawitane perkara nazala kang tumurun apa ma fil qital ing dalem bab perang iku udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Awaluma nazala fi sya'nil khamri utawi iki bab nerangno kawitane perkara nazala kang tumurun apa ma fi sya'nil khamri ing dalem masalah arak. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir iku yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Awalu suratin utai kawitane surat nazalat kang unzilat kang den turana apa surat fiha kang iku tetep ing dalam surat sajdatun utawi sujud sajdah. An-Najmu utawi surat An-Najm utawi iku An-Najmu surat Najm rawahul Bukhari. Awalu ma kawitane perkara nazala kang tumurun apa mafil atmati ing dalam masalah pakanan di Makkah ing dalam Makkah iku kullu ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman. Wabil Madinah ing dalam Madinah innama harrama alaikumul maitah. Ini ku ayat innama harrama alaikumul maitah. Terus kula terangaken iki penting sekali sing kedah jenengan pahami. Jadi ulama itu bisa berdebat tentang awwaluma nazala. Napa awwaluma nazala. Tapi kita tidak penting ikuti debat itu khasnya ulama. Tapi sebetulnya ada solusi. Solusinya itu mirip seperti awaluman amanah, mirip awaluman apa? Amanah. Sekarang jenengan angen-angen nggih. Nabi ketika dapat wahyu pertama, saya ulang lagi ya, Nabi ketika dapat wahyu pertama, itu kan semua tarikh sepakat. Pertama sing dikandani Kanjeng Nabi Khadijah. Sinten? Sayyidah Khadijah. Pertama beliau komunikasi, beliau manja sebagai seorang suami sampai ngendikan dathiruni zamiluni. Seperti yang saya terangkan kemarin, domir jamak itu karena Khadijah bismil ahli, makanya pakai mukhotob jamak apa? Mudzakkar. Harusnya kan zamilini. Kalau pakai standar apa? Nahwu mukhotobah mufrodah.
Tapi ini pakai apa? Zammiluni, zammiluni. Berarti pakai apa? Domir jamak mukhatab. Bismil ahli karena Khadijah bernama ahl. Ahl itu keluarga. Setelah Nabi curhat itu, jawab Khadijah malah ini yang saya tunggu. Karena Sayyidah Khadijah itu tahu suaminya itu calon Nabi itu mulai nikah. Yaitu beliau nikah umur 40 tahun, Nabi umur 25 tahun. Tapi Khadijah tahu betul kalau ini calon Nabi. Karena beliau pernah mengutus Maisarah untuk nderekno tindake Kanjeng Nabi. Maisarah itu nama lelaki. Sehingga mukjizatnya Nabi sudah kelihatan. Kalau boleh dibahasakan mukjizatnya Nabi sudah apa? Lalu ketika pertama diceritani Nabi ketemu malaikat di Gua Hira, normalnya awaluman amanah itu Khadijah. Normalnya awaluman amanah itu Khadijah. Tapi Sayyidina Ali tidak kalah kerennya karena beliau misanan dan Nabi pernah hidup serumah dengan Sayyidina Ali karena Nabi di rumah Abu Thalib. Abu Bakar juga gak kalah kerennya karena teman dekatnya Kanjeng Nabi, Sohib. Zaid bin Harisah itu juga gak kalah deketnya karena Zaid ini cah dalemnya Khadijah sing nderekno Kanjeng Nabi. Dari sekian status keren ini kemudian kalau kita berdebat awaluman amanah mutlaqon, orang boleh bilang Khadijah, Abu Bakar, Ali, Zaid bin Harisah. Sehingga di bab berjanji itu pakai jalan tengah. Awaluman amanah minar rijal Abu Bakar, wa minan nisa Khadijah, wa minas sibyan Ali, dan wa minal mawali Zaid. Nah, itu kompromi. Apa? Kompromi. Jadi ilmu ya butuh kompromi. Jadi misalnya ana wong kultus Kang Ali itu kiai damaran. Maksudnya kiai tapi aja darani kiai alternatif kok dukun jenenge. Nah, misalnya Hamdan itu kiai. Ya sudah kiai desa, wae ditambahi dhewe lah kira-kira gitu. Karena mau ndak mau. Jadi misalnya orang ya kayak di sejarah NU lah. Ada yang bilang NU itu pendirinya Syekhona Khalil. Karena yang dapat alamat itu Syekhona Khalil. Tentu penanggalan yang gampang ya Mbah Hasyim Asy'ari. Karena ketika dimaklumatkan, diresmikan, dibakukan itu era Mbah Hasyim Asy'ari. Tapi ada saja yang ngendikan min haitsu ide ya Mbah Hasyim. Syekhona Khalil. Itu normal saja. Nah sekarang pertanyaannya adalah yang ngendikan awwalu manazala itu orang sekali berjabir termasuk minas sabiqinal awwalin dan beliau meyakini itu ya ayyuhal mudaththir. Terus ada yang ngendikan lagi Fatihah juga itu gak bisa dibantah karena awal Nabi jadi Nabi itu perilakunya sudah sholat dan gak kebayangkan sholat tanpa Fatihah. Terus ada yang mengatakan Bismillah karena gak kebayang Fatihah tanpa Bismillah. Makanya saya pernah guyon secara fikih dan ini guyon ilmiah. Fikih itu ya bisa digugat, nuruti cangkem elek iso digugat. Coba awalul arkan itu apa coba kamu bilang? Takbir apa niat apa qiyam? Ayo coba. Kowe nek ape salat itu ngadeg sik apa niat sik? Ngadeg riyen. Tapi kalau ngadeg kamu hitung awalul arkan itu jelas goblok. Karena kecelok ngadeg salat sause niat. Nah orang niat jenenge ngadeg olahraga atau ngadeg biasa atau ngadeg siaga tapi tetap reso darani ngadeg sebagai rukune salat. Berarti dhisik ndi? Ya, saiki misale ki niat lungguh terus lagi ngadeg sah. Ya rasa kan? Karena niat ini kecelok niat nak dibarengi awalul arkan. Mergo sing darani niat kudu sek muktaronan bi fi'lihi. Dadi kan niat tok kok ora ditopang ngadeg, ya ora dadi niat. Ayo terus dhisik ndi? Ya, nak barang itu menjadi kriminal yang baru. Bagaimana urutan rukun kemudian kamu katakan bareng. Ya ora ya nak goblok gak mikir iku. Cara kula yes. Wong dhisik ora tau ana jawaban di nomor 1 orang ya baik-baik saja. Kenapa itu kamu masalahkan? Itu paling pinter gitu. Tanpa dimasalahkan orang ya baik-baik. Cuma secara ilmiah itu memang masalah. Mulane Dewi Imam Ghazali beliau punya riwayat gini. Kulo setuju be riwayat itu. Senajan to coba takokno hadise kondi, engko dadi Albani kowe. Senengane nyoal kowe. Inna minal ilmi la jahlan. Sebagian ilmu iku goblok. Ya pancen goblok tenan. Misalnya cara kula niku kemalingan atau mahku kebakar. Terus ditulung mbek Hamdani takok, "Jenengan daleme pundi?" Itu ilmu ketika dijawab wong ndi Imam
Gedung itu. Ya sembarang itu. Tanya itu kan penting. Terus dijawab omahku ini. Itu ilmu apa enggak? Ilmu tapi goblok. Wae kebakaran kok takok alamat. Saya ulang lagi ya, wae kebakaran kok takok alamat. Nah iya saiki sementing sholat itu para pangeran dengan melafatkan Allahu Akbar, meyakini Allah itu maha besar. Terus berhubung sholat itu antara zuhur, asar, antara yang lain-lain itu mirip, maka harus kamu pastikan yang kamu sholat itu sholat apa. Namanya ta'yin. Terus sholat itu banyak, ada fardu, ada sunat. Kita harus memastikan sholat ini fardu. Penting-penting seperti itu penting daripada bakas dhisik ya niat tambah ngadeg. Kira-kira kowe sholat terus gemerjet Gusti. Rukune dhiik pundi nggih niat mbek ngadeg. Iku salate wong kurang penggawean to ora kira-kira. Lha iku inna minal ilmi la jahlan. Sebagian ilmu dadi goblok. Jadi melane apa ya ilmu itu ya harus ada prioritas. Kula terusaken gitu. Sehingga saya setuju model Said Muhammad seperti ini. Jadi awaliyah itu pasti nisbiyah. Nisbiyah itu ya subjektif atau relevan. Misalnya saya beri contoh. Semua ulama kalau ditanya spontan, pertama yang jadi nabi siapa? Pasti jawabannya Nabi Nuh. Itu hampir semua ulama, enggak janjian. Asal dia ulama mesti jawabnya Nabi Nuh. Ya mesti orang yang bantah kok mboten Adam. Karena spontannya ulama itu mesti ngikuti Quran. Enggak ada surat Adam, yang ada surat Nuh. Nah kenapa surat Nuh? Karena ini sudah keren. Jadi Rasul sudah memenuhi standar Rasul. Ono umate, ono sing musuhi, ono sing nganut, seru. Seru. Ya sekarang kula dadi kiai wis ono sing ngaji, ono sing turu, ono sing ora paham gayane paham, macam ono sing ora paham malah mikir wong liya macam-macam. Iku kan seru. Wis memenuhi kriteria jadi kiai. Nabi Adam ya nabi, tapi terus ditakoki terus nabeni sapa? Wong ning swarga. Ada gugatan yang kita ini menjadi kalah. Terus nabeni sapa? Wong ning swarga. Terus ya nabi sakwise turun ning bumi lha iya mbek anak-anake, sanggepe bina anake. Sehingga meskipun kita yakin Nabi Adam itu nabi, tapi ulama spontannya pasti bilang no, spontannya. Makanya terus akhirnya ulama tengah-tengah. Awwalu nabiyyin Adam wa awwalu rasulin ba'atsahu wa iku Nuh. Lah itu jenenge kompromi napa? Kompromi. Paham ya? Jadi akhirnya wau. Misalnya wau kiase wau. Dong nih ya. Nah itu ya kira-kira gitu. Jadi kalau ada polemik awaluman amanah ya tahmilannya proporsinya seperti ini. Paham ya? Kalau ada apa? Polemik awaluman azala ya tahmilannya seperti ini. Sehingga kita ini coba jenengan sekarang ini turunannya Nabi siapa? Sekarang jenengan ini wajah-wajah di depan saya ini turunannya Nabi. Nah, denda itu yang Nabi Adam. Yang turunan Muhammad kan habaib-habaib itu. Nggak ini saya cerita. Nah itu ya benar, tapi ada salahnya. Kamu bilang Nabi Adam itu ada salahnya. Karena dzurriyyatu Adam inqaradu itu habis. Illa ma kanu min dzurriyyatin Nuh. Sehingga kita di beberapa surat atau di surat Isra tepatnya, itu kita diistilahkan dzurriyyataman hamalna ma'nu. Sehingga kita ini punya dua status, Bani Adam dan Bani Nuh. Kenapa demikian? Dzurriyyatu Adam pernah inqaradu, yaitu ketika kena tufan, itu habis semua. Kecuali orang 80 yang ikut perahunya Nabi Nuh. Sehingga generasi setelah itu disebut Allah dzurriyyataman hamalna ma'nu. Mulane sampean semua ini keren. Karena turunannya Nabi Nuh. Tapi aja nyanyi habaib gak level iku turun. Cuma ini cerita. Nah itu ya sah, kita dikatakan dzurriyyahnya Adam ya sah. Dikatakan dzurriyyatun Nuh ya sah karena dzurriyyatu Adam pernah habis kecuali yang 80 ya jari ini 80 aku ya ora tau ngecek. Pokoke ini riwayat itu jenenge apa? 80. Kok takokno. Mosok tenan Gus. Ning manifest piye piro iki? Iku 80 penumpangnya apa sak krune. Wah malah. Oh cangkem elek ngono. Ora paham kok takok. Lah ya biasanya pesawat kan dihitung ya penumpangnya berapa, awak kabin berapa, pilot berapa. Ngono takokno. 80 itu nit apa itu? Yo kacau.
Kalau kalau suwon gitu, jenengan enak ngaji sama saya itu punya adat kamu sendiri itu ingin paham. Mikir orang lain itu yang kedua. Ibda binafsik itu aturannya Rasulullah bukan aturannya Gus Ba, itu aturan Rasulullah ibda binafsik. Sekarang tuh banyak orang yang kalau ngaji itu ribet mikir orang lain. Itu tidak bagus. Bukan karena saya marah, enggak. Itu etikanya Rasul ibda binafsik summa bimanta'ul. Ya prioritas kamu sendiri itu ingin paham, apalagi kamu yang luar biasa karena yang menghadiri apa? Majelis. Jadi dulu zaman Nabi gitu. Kalau Nabi ngendikan mesti pengumumannya istan sitin nas. Coba Abu Hurairah, kamu minta manusia itu diam supaya memahami apa yang saya ngendikan. Mereka diam, fokus. Setelah selesai Nabi ngendikan liubalighu syahid minkumul ghaib, yang hadir berkewajiban menyampaikan yang tidak hadir. Tapi kalau yang hadir sendiri tidak fokus kemudian tidak paham, itu produknya terus kayak apa? Paham gitu, jadi ini apa supaya clear ya, jadi apa saya itu santri kadang kata camelenial kayak ini ngaji main motor mikir ini paham tau ora diamuk iku muhibbin ra diamuk ora toto. Cuma ini saya peringatkan ya, karena ini supaya ngikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi di semua kebaikan Nabi ngendikan apa ibda binafsi, diri kamu urus sendiri baru mikir summa biman ta'ul, orang yang kamu rumat. Supaya itu tadi fokus. Saya andekan dulu ngaji sama Mbah Mun tidak fokus, mungkin ya tidak sealim ini. Saya itu kalau dulu ngaji Mbah Mun sekaligus ijazah, kitab yang mau dibaca Mbah Mun itu tak pelajari dulu. Itu ijazahnya Mbah Mun. Sehingga saya ngaji itu sudah punya bayangan. Misalnya saya baca ya jibu ala kulli mukallafin, misalnya ad-dukhulu kata wa kata, ad-dukhulu fil Islam ini. Sehingga saya tinggal ngecek bacaan saya yang saya putuskan tadi malam dengan yang dibaca Mbah Mun itu mirip enggak? Kalau mirip 50% berarti setengah ngalim kan gitu. Lah nak benernya mau 20% berarti goblok gitu. Nak benernya mau 10% goblok banget gitu. Nak keliru 100% ora pati menuso. Mosok goblok kok nganti gitu gitu. Tapi nak bener 90% wis ketok santri kan. Kan wajar tetap kacek 10% mbek guru. Nak persis malah sawangane kok saingan. Jadi ya semuanya. Sehingga saya itu pede. Ketika saya kecelok orang alim itu pede saya karena saya berkali-kali baca kitab yang saya putuskan itu mirip bacaannya Mbah Mun. Sehingga saya baca kitab di mana-mana itu pede. Wong miripku sampai Mbah Mun itu saingi Hamdani ini kan enteng maksud saya itu. Dan ini sekaligus ijazah. Sekarang enggak, orang ngaji itu blank. Halamane wae ora ro. Halamane wae ora ro, bar sudah kok kotak, kowe ngaji Gus Bak digo meneh. Terus kok nek majelis takok, halaman piro? Malah kadang ketemu kancane takok, "Saya kei nomor WA-mu." Terus cocokan jenengan tiyang pundi, terus kenalan. Iku ape ngaji apa golek kenalan? Iku kelakuane wong ngaji apa kelakuane wong multi level? Kok golek kanan kiri. Sehingga orang-orang alim dulu memang gitu. Makanya dulu ngaji itu korok tu alas syekh, murid yang baca di depan guru. Sehingga saya ketika Mbah Mun ngersakno saya baca itu ya pede. Beberapa kali disuruh nyari takbir ya pede, percaya diri karena tadi. Tapi kalau kamu sendiri itu blank itu kosong. Terus kamu kan tidak tahu bacaan kamu benar apa salah. Tapi kalau kamu sudah ajari ngerti. Oh Mbah Mun baca ya jibu, ternyata kamu baca ya jubu. Ini ya kasus ya. Mbah Mun baca lam tarodaman, kamu baca lam tardiman, kan kacau ya, ini kan gak sambung. Tapi kalau benar semua, kamu kan boleh GR wes ngalim berarti. Kan gaya, no? Gaya. Jadi jangan sampai kamu ngalami kiai yang seperti cerita-cerita kiai kuno itu. Ada kiai rapati alim ngorek, babun lawang. Muridnya orang sing tahu ngaji kiai liyo, Mbah kula gadah kiai riyen nak maknani lawang, walang, Mbah. Babun niku apa? Walang. Protes mbek santri nek kula gadah makna niku lawang, Mbah. Lah iya, walang sing ning lawang. Mergo isin napa? Lho kula nate krungu dhewe santri maca faman saroko albedota ing anduk. Mergo tulisane ya hamzah nun dal wawu kaf. Kiyaine guyu. Dadi ora ngamuk tapi guyu. Iya, jeng pancen tulisane anduk. Adal bedota iku endok. Endok ning makna vegan iku anduk. Sing repot bumi dadi bom. Wal ardalan bom. Bareng didelok bumi. Bumi ya.
kasus ini. Di apa ya? Saya mohon lah. Makanya Quran tuh ngendikan inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqasam'a wa huwa syahid. Jadi syaratnya ngaji itu alqasam'a. Cara Jawa iku ya menteleng ngrungokno. Wa huwa syahid, dia siaga. Syahid itu bersaksi. Jadi ngaji itu syaratnya dua, ngrungokno tenanan terus wa huwa syahid. Dia pikirannya kosong kecuali untuk urusan ngaji. Ya, jadi ini peringatan semua muhibbin saya supaya ngaji itu punya aturan yang digariskan Allah dan Rasul. Meskipun kita tidak akan pernah sempurna, nggak masalah. Tapi kan lumayan karena ingin memenuhi definisi itu. Jangan dari awal ngaji tarjete sowan. Gua ngaji apa kenalan mbek kiai ini. Ngaji ya ngaji saja, tidak usah. Supaya fair kalau kita ingin. Zaman sahabat juga gitu, tidak semua yang ngaji sowan Rasulullah ya ngaji. Mereka istima, bahkan nggak berani sowan Nabi kecuali ditimbali karena takut ganggu. Masyhur itu la tadkhulu buyutan Nabi illa ayyudzana lakum. Karena Nabi sekali masuk rumah itu milik istri, milik keluarga, milik cucu. Sehingga Nabi sekali di dalam itu nggak ada yang berani sowan karena sudah milik keluar. Tapi Nabi kalau keluar ke masjid, ke sufah mereka berani matur karena kalau Nabi keluar ke publik berarti milik publik. Itu dulu sudah ada aturannya. Jadi kalau Nabi sekali masuk dalam nggak ada yang berani sowan. La tadkhulu buyutan Nabi illa ayyudzana lakum. Kamu jangan masuk dalamnya Nabi kecuali dapat izin. Karena tidak fair kan Nabi di pondok mulang bareng ning dalam lagi ketemu Said Hasan Husain, ketemu Sayyidah Fatimah terus assalamualaikum. Kadang lagi dahar assalamualaikum, bayangkan. Lha aku ora rasane dadi kiai Kang, dadi aku berak protes. Ngaji 2 jam kesel mulai. Lagi mangan sak puluhan assalamualaikum, coba bayangkan. Lah anak kiai ini salisil bal ora pusing. Lagi piring jeding. Assalamu. Padahal ngempete pas ngaji wis dimpet. Mlebu dalam lagi piring jeding. Assalamualaikum. Makanya orang itu harus punya etika lah. Aturan lah, supaya jelas. Bukan apa-apa, karena ini sunnah Rasulullah yang menurut saya sangat rasional. Jadi ngenakno lah. Kiainya kalau ngaji di publik ya fokus. Ketika di dalam ya milik keluarga. Jadi keluarga gak komplain karena punya hak, punya Nabi, ya. Publik ya gak komplain karena ya memberikan waktu untuk publik. Ya taruh saja misalnya saya pas ngaji begini kok bojoku kepengen blonjo kan orang arah jaluk duit. Karena ngergani pas. Kan yo gak fair keluarga sudah membiarkan kita fokus ngaji, sementara kita pas sampai keluarga sampean ganggu, itu kan gak fair. Itu makanya Quran itu luar biasa. Makanya terusannya ayat B. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairal lahum. Orang-orang yang sowan Nabi itu harusnya menunggu ketika Nabi keluar ke masjid. Lakana. Jadi walau annahum sabaru, seharusnya mereka itu sabar sampai Nabi yang keluar kepada mereka. Lakana khairal lahum, karena Nabi ketika keluar ke masjid ternyata Nabi sudah siap milik publik. Paham ya? Tapi kalau Nabi sudah di dalam, artinya Nabi milik istrinya, milik cucunya, milik keluarga. Dong ya, supaya apa ya? Sama-sama enak gitu. Apa? Sama-sama enak dan betapa aturan Islam ini luar biasa. Kalau ini tidak saya terangkan, mungkin sama cara berkiai kok disowani angin. Mungkin aku sing goblok kok malah nyoal. Malah komplain gitu. Lucu kan? Jadi ini luar biasa menurut saya, aturan Islam ini luar biasa. Jadi karena saya ngalami lah. Jadi supaya fair, ini bukan saya nuruti nafsu ngomong ini, enggak, sama sekali enggak. Nuruti betapa Islam telah mengatur kita sebaik mungkin. Nabi sekali di masjid itu orang tanya apa saja, sampai wong junub ya takok. Nabi, wow kalau ngumpuli bojo kula tapi ra iso inzal, kula kedah sepundi. Apa saja ditanyakan Nabi. Mulai wong di ijazah kula utange kathah, ijazah sepundi Nabi. Mulai sing rapayu rabi nggih matur, sing kumpul bojone ra iso inzal ya matur. Ora iso inzal kowe ganteng bojo melek piye carane misale ya ora roh ora iso inzal coba takokno sebabe apa Gus ora roh. Sing paling mungkin sebabe ya ora pati ayu. Sing paling mungkin lho. Utawa ayu pas bojomu merengut disembah lah ora roh pokoke. Lho itu araita ya Rasulullah kada wa kada walam yunzil. Zaman itu Nabi sempat jawab di periode Islam innamal ma minal ma. Jadi wajib apa? Ya seperti itu pernah ada periode innamal ma. Jadi wong wajib adus nain
inzal. Kemudian itu menjadi mansukh, ketentuan itu dinasah, dibatalkan. Terus Nabi ngendikan idza jalasa baina syu'abi al-arba faqad wajabal huslu. Akhirnya di periode fikih sudah mujma'alah, hampir mujma'alah lah. Iltiqaul khitanan. Jadi bukan inzal tapi apa? Iltiqaul. Itu ya Nabi ditanya ketika di masjid. Jadi ketika di dalam ya sahabat yang punya etika terutama itu sudah tidak berani. Makanya disebut innalladzina yunaduna kami wara'il hujurat aktsaruhum la yaqilun. Jadi orang-orang Bedui nak sowan Nabi ning dalam masjid wotok-wotok. Assalamualaikum. Ya ku waca dhewe ayate aktsaruhum. Mbak ora pati ison terusno. Terus ada aturan walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairal lahum. Jadi Nabi itu punya jam keluar ke masjid. Terus beliau biasanya duduk-duduk di teras masjid di sufa. Kemudian beliau tanya, ara'aitum kadza wa kadza. Terus sahabat ada yang tanya, ya Rasulullah saya punya masalah ini, saya punya iskal fikih ini. Nah sing sugih-sugih takoke keren, paling keren ya takokne wong sugih. Kulo nu tiyang sugih Nabi, dhuwit kula kathah, sing perlu tak kei izin. Nah, iku nek ana sahabat, ana wong kudus ngono ya keren. Lha disebut yasaluna kamadza yunfikun. Nah wong saiki gak takok kiai carane sugih, ngono kon barokah. Wong kiai dhewe ra sugih takoki carane sugih, malah ngenes to kiai ini. Lu kiai ini dhewe ra sugih mbok takoki carane. Malah ngenes to kiai ini. Tapi dhisik sahabat ku nak duwe akeh takok. Yasaluna kamadza yunfikun. Kulo dhuwit kula kathah, kula kekno sinten? Terus kulma anfaqtum min khairin falil walidun. Nabi itu orang yang sangat jujur. Nak dhuwit luweh yo prioritasé wong tuamu, kerabatmu. Cara kowe dadi kiai ini, gurumu. Oh, dasar kiai amatir. Nafsune tok yang dipikir. Nabi kayak apa Rasulullah itu luar biasa. Yas'alunaka madza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin seterusnya. Jajal misalnya kowe dadi kiai, santrimu loyal kula didik sak miliar. Sing perlu kula suka ini pertama sinten? Kira-kira jawab nggih. Jawab. Nabi gak. Nabi itu orang yang luar biasa, gak pernah ada nafsu di dirinya. Ada seorang pemuda gagah, pemberani. Saya ini pemuda gagah, pemberani ya Rasulullah. Saya ingin jihad dari ana jenengan. Jawab Nabi apa? Ahayyun walidaka, wong tuamu jek urip. Tasih Nabi. Fa fihi ma fajidus minangka derekno aku keng rumat wong tuamu. Sehingga akhirnya fikih dikarang itu wa yusannu al istidzan lil walidain ketika seorang pemuda mau jihad. Ada aturannya. Wong derekno Nabi mesti bener wae pamit wong tuwa. Apa meneh berjuang derekno kowe kan gak jelas jluntrungane. Lah yo derekno Nabi sing mesti bener wae istidzan pamit. Apa meneh derekno berjuang kowe. Berjuang yo demo go kegiatan iku berjuangmu terus. Lha iku derekno kowe wajib ta haram apa sunat? Jawab apa? Gak jelas. Apa kayak apa Rasulullah itu? Ya jadi kula suwun sanget pokoke ngaji teng kula nggih niki sesuai aturane napa teng riwayat ibda binafsik summa biman taul. Terus kita sendiri apa inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqasam'a wa huwa syahid. Sekali wani ngaji kudu alqasam'a fokus wa huwa syahid bersaksi. Wan bersaksi itu ya fokus lah cara bahasa terjemahan bebasnya apa? Fokus. Bukan kalau terang normal. Jadi kalau ada awail semuanya mengklaim itu awal itu tahmilannya adalah makhsusah dalam hal-hal yang spesifik. Kayak misalnya semua ulama kamu tanya tadi siapa Rasul pertama? Mesti spontannya itu pikirannya Nabi Nuh. Karena Nabi Nuh adalah Rasul yang sudah memenuhi semua standar Rasul. Maksudnya mau dakwah, ono sing gedhe, ono sing seneng, ono sing ra percaya, ono sing bully, macam-macam lah. Terus metode wis dijajal bolak-balik. Iku syaratnya Rasul pancen ya kudu metode itu dijajal bolak. Dikandani lonton ra ngandel, banter gak ngandel, rino ra ngandel bengi. Makanya inni ta'autu qaumi lailau wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Sampai termasuk semua ini ta'autuhum jihara. Semua ini a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Jadi Nabi Nuh itu beberapa metode dijajal. Ngaji umum ya tahu, ngaji bisik-bisik ya
Tahu, ngaji rino diprotes. Wae wong kerja kok ngaji Nabi Nuh, ngajine bengi. Bareng ngaji bengi, wae ngantuk kok ngaji. Keliru terus kira-kira. Nabi Nuh dijajal kabeh lailau. Daro, a'lantu lahum ya tahu, wa asratu lahum ya tahu. Lha iku wis memenuhi Rasul. Jadi makanya keliru kalau orang hanya mensejarahkan Nabi Nuh itu tukang maksudno kaume. Dikandani ra ngandel dipasutno niku mboten. Nabi Nuh akhirnya maksudno iku bar 950 tahun dakwah. Wamane mergo mau semua metode dijajal. Wow, okay. Apa? Inni ta'autu qaumi lailau wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Saterusé termasuk summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Dadi dakwah iklan ya tahu terbuka israr. Jadi kaya oleh mutung sausé jajal sekian metode. Yo, dadi lailan diprotes wae turu, naharon diprotes wae wong kerja, bisik-bisik lho, ilmumu wani dipertanggungjawabno ning publik ta ora, ngaji kok bisik-bisik, wah berarti ilmumu iki bohong. Buktine ra wani diuji ning publik. Bareng ngaji ning publik depan umum iku golek sangu apa ngaji kan ya resiko. Lah iku disuudoni ngono iku keren. Iku sudah memenuhi syarat jadi kiai. Ono sing husnudzon, ono sing suudon, ono sing husnudzon tapi ra jelas, macam-macam lah. Wah itu sudah resiko itu. Makanya pikirannya ulama kalau disebut man awalur rusul mesti spontannya jawabnya no. Nah tapi misalnya gue oleh protes kok buatan Nabi Adam itu tadi Nabi Adam tetap Rasul dan Nabi tapi beda ini apa? Lah berarti awaliyahnya Adam beda dengan awaliyahnya no. Maksudnya ini jenis awailu maksus apa? Awailu maksus. Awaluman amanah siapa? Awaluman amanah normalnya memang Khadijah karena orang pertama yang diceritain Rasulullah itu Khadijah Dzul Kubra. Makanya wajar kalau Mbah Mun tawasulnya sama apa? Sayyidah Khadijah karena memang ya luar biasa memang Sayyidah apa? Khadijah. Tapi kan berjuang itu lebih identik dengan teman. Karena nyuwun sewu wong wedok kan gak kena dicak tarung ngadepi musuh. Maka ya bisa saja yang diceritain Nabi itu Abu Bakar. Sehingga kenangannya Nabi apa? Tidak ada orang yang saya dakwai illa kana lahu kabwah kecuali ada gimananya gitu sama saya illa Abu Bakar. Nabi nak muji Abu Bakar ya sudah langit dari segi hadis itu kayaknya ya Abu Bakar. Tapi Nabi punya sekian cerita. Pertama saya sholat itu bersama Ali. Pas itu diguyu-guyu Abu Thalib begini karena aneh karena ritual sholat itu. Ya kalau seperti itu ya kayaknya Sayyidina Ali ini. Tapi kira-kira Nabi ku nak tindakan mbek sapa? Biasanya orang tindakan itu kan enggak sama konco, sama candalem dan itu Zaid bin Harisah. Udah kan dari sekian kemungkinan ya sudah terus tengah-tengah minar rijal Abu Bakar wa minan nisa Khadijah wa minas sibyan Ali wa minal mawali Zaid. Tapi ini kompromi keilmuan bukan kompromi politik, paham ya? Kompromi apa? Keilmuan. Jadi misalnya ada orang bilang Gus Bah itu keluarga Lasem, memang buyut saya itu ada yang Lasem. Karena buyut saya yang dari sini dari Dambaran itu dapat Gus Lasem. Jadi dulu besanannya Kudus sama Lasem. Ya, terus ada bilang Gus Bah itu Lasem. Ya sudah buyut saya ada. Gus Bah itu Sarang, mengaji saya di Sarang. Gus Bah itu Naruan, mang rumah saya Naruan. Saya repot tak kemeni Gus Bah itu dulurku. Lah itu perlu dicek ning kakak. Masalah itu. Itu perlu dicek tenan to ora. Tapi wajar kan misalnya ada orang menstatuskan Gus Bah itu Kudus, Gus Bah itu Lasem, Gus Bah itu Naruan, Gus Bah itu Sarang kan. Memang ada sekian sisi. Saya secara ngaji di Sarang, alamat di Naruan. Saya ya turunan Lasem, ya turunan Kudus. Nah, misalnya Gus Bah itu orang Jeddah ya bener dong. Siti Hawa uripe ning Jeddah. Sing repot Gus Bah wong India dulure Sahrukan. Wah ya repot. Ya bener dong Nabi Adam itu manggen temu di India. Nah kepen paling keren Gus Bah iku wong swarga. Ya bener buyutku asli iku Nabi Adam. Iku lek manggone ning swarga. Jadi aku nak mlebu swarga iku balik ning omahe buyut. Lah sing mlebu neraka iki sing masalahke marani sapa? Jajal rono iku marani sapa? Mulane Allah iku kepingine wong mlebu swarga iku omahe mbahmu. Kok ki mara neraka golek sapa? Alasane kok. Jadi aku takok, alasane mlebu neraka apa? Enggak ada alasan. Kunci gak dikasih, yang kita dikasih kunci surga, miftahul jannah. Wong ora ana kuncine kok rono iku golek sapa itu. Makanya Allah itu heran, ning hadis-hadis Allah itu heran kalau ada orang mlebu neraka. Normalnya orang itu masuk surga.
Kesasar kok kadu benu. Mana harus semangat masuk swarga. Alamatnya sampean niku swarga. Nabi Adam itu orang swarga. Hawa ki swarga. Mungkin bayi sampean pertama ya swarga. Nabi Adam kan dia anak sing masyhur papat. Sing lahir swarga iku loro. Nggih, sing lahir swarga niku kali, sing lahir ning bumi kali. Tapi unike pangeran sing lahir ning swarga iku dirabekno mbek sing lahir ning bumi. Akhirnya ya elek entuk ganteng entuk elek. Ya masyhur kan, jadi ganteng entuk elek. Akhirnya diprotes. Mulane pertama ana protes iku perkara wong wedok. Muga untuk bojo elek ku ya lara tenan. Mulane kan nek bojo elek protes itu berarti kelakuanem kaya Qabil. Qabil iku ganteng entuk labuda elek. Sing Habil iku rapati ganteng untuk Iklimah iku. Jadi nek protes untuk bojo rapati ayu kelakuanem kaya wis ora usah terusno pokoke ngono. Tapi iki cerita, dadi awal ana protes ya urusan wong itu. Terus mbok terusno kowe. Ya ora ana salah ya menjen yo. Ya ana turunane wong. Cuma aku ora roh KTP-mu tok Qabil apa tok Habil ora roh. Jadi kalau namung cerita. Nah, dengan struktur keluarga Nabi Adam seperti ini, kemungkinan Nabi Adam spontan dikatakan Rasul itu mikir sih. Ya faktanya Rasul, tentu faktanya itu Rasul, tapi untuk memenuhi standar kerasulan itu perangkatnya enggak sesiap Nabi Nuh gitu. Nah, makanya terus ulama-ulama nih kitab-kitab awwalu rasulin ba'atsahu wa fil ardi Nuh. Hampir semua kitab seperti awwalu rasulin ba'atsahu wa fil ard Nuh. Karena sudah memenuhi kriteria tadi. Umatnya akeh, sing brengkel akeh, metode beberapa kali dicoba ya ora mandi. Jadi seru lah pokoknya. Itu ketok Rasul tenan. Ketika masukno banjir ya ono banjir tenan. Nabi Adam ning swarga misale masukno banjir, swarga ora iso kebanjiran, Mbah. Kan bingung kan. Ditumpes bumi ini swarga kok ketumpes terus piye? Kan baik-baik saja, Pak. Terus ketika ning bumi sing jenenge nabi itu khasnya kan dakwah ning kaume. Kira-kira Nabi Adam dakwah ning sapa? Kan anak putune. Jadi pemenuhan definisi Rasul itu tapi tetap Rasul ya. Saya ulang lagi, Nabi Adam tetap Rasul. Cuma saya cerita, kalau spontannya ulama, kalau kamu tanya pasti jawabnya itu no. Sehingga Quran sendiri kalau mengistilahkan no langsung inna arsalna Nuhan. Tapi Adam tidak disebut seperti itu. Meskipun Rasul lagi tetap Rasul, tapi khasnya itu kurang apa? Khasnya sebagai Rasul itu kurang. Ya, langgih terus artinya. Ada ulama yang nulis awalu rasulin Adam itu ya benar, memang iya. Ada yang nulis awalu rasulin no juga benar, tapi tahmilannya seperti itu. Terus ada yang mengatakan awalu rasulin da'a ila tauhid Ibrahim ya benar. Memang yang masyhur sebagai bapak tauhid itu Nabi. Meskipun Nabi sebelum Ibrahim ya sudah tauhid. Tapi yang mati-matian kampanye tauhid sampai hujatan ya secara hujah, secara argumentasi Nabi siapa? Ibrahim. Sehingga kita disebut millata abikum Ibrahim. Nah itu jenenge awailu makhsusah, napa? Awailu makhsusah. Jadi ya sudah seperti itu, kira-kira seperti itu. Kayak Wali Songo lah. Sing nggawa Islam ning Jawa iku Wali Songo. Sebenarnya itu mesti keliru. Ora kok mungkin keliru, mesti keliru. Tapi maksudnya sing nggawa Islam nganti rame iku dimulai Wali Songo. Tapi nak sing nggawa secara mutlak pasti ndak lah. Wong Sunan Ampel itu bin Ibrahim Asmara Kondi bin Jumadil Kubro itu sudah ada di Indonesia kok. Kan gak mungkin yang pertama jadi wali itu Sunan Ampel. Wong duwe abah Ibrahim Asmara Kondi ya duwe abah jenenge Jumadil Kubro. Dan Sunan Ampel dhewe ngajine teng Pasai, teng Aceh. Tapi gampangane ngomong, pertama sing nggawa Islam ning Jawa iku Wali Songo. Manane nggawa Islam sing dadi gedhe, tahmilane iku Wali Songo. Tapi nak min khaisu mutlak tentu ndak Wali Songo karena sudah punya mbah di Jawa. Sing masyhur ning Tara ya Sunan Ampel bin Ibrahim Asmara Kondi bin Jumadil. Jadi lah ya misalnya ana wong ngomong ngono iku awailu makhsusah, napa awailu makhsusah. Cuma gedene kan memang ya siapa? Wali Songo. Paham gitu gitu. Awas nak rekam. Sini-sini wong. Kowe nak goblok ku sing isin ra kowe tok, gurune ya isin enak kowe. Memang sama ora kena. Mergo kowe nak goblok iso di alasan salah metode penjelasan. Oh. Jadi Gus Bae kalau menjelaskan tuh enggak jelas sehingga kita jadi goblok.
Lah aku terus kon ngomong piye? Sakjane wis jelas, tapi tekem goblok. Loh, kiai itu dididik untuk orang goblok-goblok lo wong kan. Ya wis akhirnya. Nah, mau kula nganggo ilmune Sayyidina Ali. Soale tak nggo ilmune sinten? Jadi ketika Sayyidina Ali ricuh dengan Muawiyah, dengan ini itu, dengan Khawarij, ada orang mengkomplain, ya Ali ketika kita dipimpin Abu Bakar Umar itu baik-baik saja. Kenapa ketika engkau pemimpin negara kah? Jawab Sayyidina, pas beliau mimpin rakyatnya apik-apik kayak aku. Pas aku mimpin, wonge do kayak kue. Jadi kalau saya ditanya, kenapa kamu alim Gus? Ya karena tadi, kenapa zaman Mbah Mun kok orang do alim? Karena muridnya kayak saya. Pas saya jadi kiai. Jadi aku siap-siap ngeles itu kayak politikus lho. Ngomong A maknane B, ngomong B maknane. Wis latihan jadi politikus tadi nanti itu. Tapi boten aku biasa mawon. Ya jadi jelas ya. Nah terus yang pertama turun di Medina menurut sebagian ulama itu wailul lil mutaffifin, karena orang Medina itu paling buruk dalam hal perdagangan. Mereka terkenal tukang curang zaman itu tentu. Ya zaman itu. Sehingga pertama Rasulullah mendidik orang Medina adalah sesuai ajarannya Allah itu wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum awazanuhum yukhsirun. Jadi zaman itu awal Islam, ya tentu ini enggak bawaan Islam, bawaan watak orang Madinah. Saya ulang lagi, ini enggak bawaan Islam, bawaan watak orang Madinah. Itu Nabi itu kagetnya bukan main ketika melihat orang Madinah nak kulaan sak kilo, itu jaluke sak kilo anget. Tapi nak ana wong tuku dikurangi. Lha iku jenenge apa? Alladzina idzaktalu 'alan nasi yastawfun. Kalau dia posisi kula, minta 1 kilo itu penuh. Yastawfun itu wafa itu penuh. Tapi wa idza kaluhum awazanuhum yuksirun. Kok nak ngedol dikurangi. Nah karena orang Madinah itu punya watak seperti itu, pertama Quran turun di Madinah itu wailul lil mutaffifin, karena Rasulullah enggak ingin tradisi itu berlanjut setelah dibina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka awalu suratin nazalat bil Madinah adalah wailul lil mutaffifin. Mutaffif itu siapa? Alladzina idzaktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum awazanuhum yukhsirun. Nah terus ayat itu oleh beberapa mufassir termasuk Habib Salim Asy-Syatiri, termasuk ya tentu Sayyid Alawi guru-gurunya, ya tentu termasuk Mbah Mun. Ayat itu sebagai pelajaran bagi kita, orang kalau berteman itu harus fair. Harus fair gini. Saya sendiri sebagai kiai kalau dolan ning santri awan-awan rawani, mergo wae istirahat. Karena saya bayangkan diri saya nak didolani wong pas istirahat juga enggak suka. Jangan kamu jadi kiai nak didolani awan-awan enggak suka karena jam istirahat. Kowe dolani wong saenake dhewe di jam istirahat itu enggak fair apa? Enggak fair. Jadi kemana kalau kamu tentang hak kamu minta penuh, tapi di haknya orang lain kamu yuksirun. Saya ulang lagi, kiasnya seperti itu. Kita tidak boleh dengan apa? Hak kita minta penuh, ketika orang lain dikurangi. Misalnya saya sebagai kiai ini sampean, saya harus mulang sampean. Karena saya mulang ramulang, kalau ini terkenal ngalim, mulang ramulang dicucuk. Saya tuh sering bilang ke istri saya, aku nak ramulang dosa deh, karena aku terkenal wong alim. Terkenal wong alim itu mulang ramulang ya dicucuk. Lalu nak Allah takok, kowe dicucuk wong iku terus walasane apa? Nah walasane mulang kan imbang. Cucuk paling regane piro? Kowe nyucuk wau paling gajarane 5 lah. Mulang gajarane 100, cek sareples, cek badhe 95. Tapi nek aku mbok cucup tok aku ra mulang. Kowe de poin 5. Apa meneh wis ra mulang ngongkonan. Walah malah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ana kiai ra tau mulang ngongkonan. Wis malah hisabe bek. Ora tau mulang santri kon gawe boto dikongkon terus. Mboten iki mboten ngritik, ngandani nih betul. Ngritik koyo aktivis saya. Itu tidak boleh. Ini katanya Habib Salim Asy-Syatiri tidak boleh. Kulo ambek anak kulo nggih ngoten, anak kandung kulo. Kulo nu niru ilmune bapak. Bapak nate ke pondok, bocah pas guyon niku balik. Kulo riyen janggal badhe nimbali santri badhe wonten tamu. Pas teng pondok, kalian kulo teng pondok bocah do rame guyon. Bapak nu balik. Mboten sias, Pak. Oh, jojong santri lagi guyon. Sakake. Nah aku mari ra sida. Tak takoki lha kenging napa?
Guyon ku angel lho, Pak. Seneng ku angel wong ora di dhuwit. Jare-jare bapak. Bapak senengane guyon. Wong ora di dhuwit wesel do telat kok iso guyon. Iku mewah iku, mewah. Guyon iku mewah. Lah aku mau ganggu barang mewah. Mbah Mun ki ngoten, nek ana santri niku guyon niku seneng. Kula bolak-balik. Mbah Mun teng dalem mek kula santri guyon niku seneng. Kok do iso seneng gak ya padahal gak dipopo. Karena guyon bagi orang miskin itu kemewahan. Oh mewah kan. Mewah, seneng ku mewah. Wong tuane ra jelas, maksudnya ra diwarisan. Wesel telat. Golek ilmu ya ora tau entuk. Mok golek ra tau kecekel. Coba. Iso guyon. Oh, mewah itu, mewah sekali. Itu seorang kiai yang bijak. Pasti nyeluk ras itu. Mulai kula saiki tak tiru. Kalau balik badhe nyeluk anak kula, ya tentu untuk hal yang enggak penting. Kalau penting ya harus. Misalnya wae salat, wae ngaji ini tentu yang sama-sama enggak penting. Nimbalinya untuk hal yang tidak penting. Itu kearifannya bapak yang saya tiru. Karena ya tadi, enggak fair kan? Ketika kita menuntut orang lain memenuhi hak kita, ya staufun. Tapi ketika dengan orang lain kita yuksir. Itu kata Habib Salim Asy-Syatiri, wahada mizanul adl. Ini mizanul adl. Dan itu tidak harus dalam konteks al-makil wal mauzun, tidak hanya konteks timbangan dan takaran, tapi perilaku sosial. Itu setuju saya. Wahada mizanul adl, wahada makinul adl. Tapi tidak yakhtas bil makil wala bil mauzun, tapi dalam sistem sosial. Misalnya gini, saya ini sudah fair mulang sampean di depan umum, berarti saya milik publik. Dan saat ini keluarga saya tidak ganggu saya. Kan tidak fair ketika saya dengan keluarga saya kamu ganggu. Fair apa enggak? Enggak kan? Karena ketika saya milik publik, keluarga saya juga enggak ganggu. Itu wahada mizanul adl. Ini apa? Fair. Loh aku roh sampean, misalnya aku roh Hamdani kok mesra mbek bojone ning dalan, aku ora ngarang ganggu. Gak ngarah salaman. Karena momen mesra dalam kondisi fakir itu gak gampang. Gak gampang. Misalnya dekne liburan ning Jogja karena liburan terus mesra. Kowe roh cara aku haram. Ganggu iku haram. Ndak gampang dalam kondisi darurat ekonomi. Uang iso guyu mbek bojo itu mewah ya apa? Oh, mewah sekali. Jangan kamu ganggu terus. Loh, saking putih jenengan wah bubar. Nah itu wahada mizanul adl apa? Wahada mizanul. Kalau setuju, sangat-sangat setuju. Kalau mergo ngrasakno tengah waktu, bapak niku nak badhe nang pondok di Bali santri pas guyon ora diterusno. Saake cum. Santri ku wis ra dhuwit, wong tuane kadang wong tuwa dhisik malah kacau meneh. Saiki santri kan rata-rata diwesel, riyen kan kathah santri ra diwesel. Nggih, buruh-buruh masa. Lho kok iso guyon, mewah. Padha karo numpak Alphard lah kira-kira. Mewah sekali itu. Padahal yang merangsang mereka guyon mau khayal. Bayangno dadi mantu nang sugih. Wah, sae. Bayangno dadi dai kondang, iso kaya khayal-khayale. Rokok joinan itu. Itu pernah ada cerita. Ini yang cerita itu keluarga Tebu Ireng. Dulu Mbah Wahab itu, Mbah Wahab Hasbuah pendiri NU itu rokokan. Pas bengi-bengi dulu itu kan enggak ada listrik, santri saking kacone. Bengi-bengi ku dolan ning pondok petengan ning pojok musala rokokan. Iku santrine ku liwat join. Bareng join rokok iku dijaluk. Bareng disedot itu rak murup. Murup lebih padang ya. Ketok wajahe, Mbah. Melayu santrine. Lah Bapak sandel lho, Kang jare join kan. Jadi rokok iku join kan. Santri saiki sak fikir-fikire iku tetep ngekeki sak leran nggih mboten. Dhisik ora ya rokok sitok iku dienggo. Dadi lho, lah terus iso guyon kan mewah no. Ya melayu. Kalau di Sarang kasusnya tidak se-ekstrim itu. Kalau di Sarang saya menyaksikan sendiri itu. Mbah Khim Kiai Mus itu kan rokokan riyen. Kalau di Sarang nggak se-ekstrim itu, di pojok MGS loh kan biasa Mbah Khim di MGS. Nah, ya Mbah Khim kan rokokan. Santri liwat. Kang nyileh korake Kang kayak bareng disumut. Tapi masih ekstrim yang tadi itu join rokok. Wah, repot santri dhisik repot.
Mbah Zubair itu kan fisiknya tidak sebesar Mbah Mun. Mbah Zubair abai Mbah Mun kan. Itu jari bapak zaman mondok, Mbah Zubair liwat ning pondok. Kan Mbah Zubair cilik. Langsung kok ngguri ono santri gede dirangkul. Kita Kang. Repot. Kacau santri itu kacau. Karena dulu pondok itu udah banyak pelaturan, disalami wae lho. Alami. Saya kan pondok kakek adik ART. Kayak gaya ormas ya itu modelnya. Serempet. Ya jadi wailul lil mutaffifin itu saya punya dalil ya dan saya tuh hafal, memang saya hafalkan tentang itu. Ya saya ulang lagi tentang itu. Bahwa yang dikatakan Habib Salim Asy-Syatiri, saya punya kitab beliau An-Nafahat Al-Haramiyah, kadang ditulis Fawaidus Syatiriyah. Kenapa saya cerita itu? Karena sanad itu tidak boleh hanya sanad ali, harus ada sanad nazil. Maksudnya nazil itu kamu tidak boleh langsung sidik-sidik nyuwun sewu Abu Bakar, Umar, Hasan Basri. Karena kita ini tidak bisa ketemu mereka tanpa Mbah Mun, tanpa Habib Salim Asy-Syatiri, tanpa Mbak Arwani, tanpa Mbah Turehan, tanpa kiai-kiai kita. Kenapa? Ilmu ini kan tek. Kalau tek itu tidak ketemu para pelakunya itu bahaya disalah tafsirkan. Saya ulang lagi, bahaya disalah. Misalnya coba para ekstremis dalilnya kan langsung Quran hadis. Padahal Quran itu ada mahmalnya, ada takwilan, yang tahu itu adalah perawi. Yang tahu itu adalah, sehingga kita butuh rawi yang masih hidup karena ini yang masih orisinil. Saya beri contoh ya, kamu mesti gak bisa bantah. Nak nuruti takbir ning kitab Bajuri, kitab I'anatul Thalibin, nekani resepsi saiki haram kabeh. Di situ jelas ijabatu walimatil ursi adalah wajib. Kecuali di sana ada kemungkaran kakhtilatir rijal wanisa, itu jelas dicontohkan kakhtilatir rijal wanisa. Nah, sekarang ra trimo ikhtilat. Kowe nganti nangis ning resepsi mergo sadar kabeh kancamu bojone ayu, bojomu tok sing elek. Mulane kula dikonco, Gus, bojo iku sementing kena dijak buah. Sampai kanca kula nu cerita, ngajak bojo ning resepsi ku haram nah elek. Lah kok iso? Mari digo nyek-nyekan, Gus. Lho misale sampean ning pondok mluwete playboy, terus boleh bojomu elek, ayo mentolo gak ngajak ning resepsi ayo. Ayo jawab. Kowe nak mentolo ya wong dablek tenan. Lu ngenes ya Kang. Pemenang sing dhisik ning pondok mlete jebule bojone elek ngebis. Sing digo nyek-nyekan numpak mobil bojone. Ayo, ngenes Kang, yakin ngenes. Itu resepsi kan ajang pembulian sebetulnya. Lu ngenes Kang, kowe ning pondok mlete jebule bojone elek teko ning resepsi ngebis. Ngojek lah cara saiki. Sing kancamu mbok nyeki bojone ayu nggo mobil. Ana sing bukakno, wah tambah ngenes kowe. Ngenes. Mulane jare kanca kula, bener jenengan Gus. Ayo rapati seneng acara. Sing dukung ya sing nasib elek-elek iku mau. Nah ini saya cerita. Tapi tidak ada guru-guru kita yang tidak hadir kalau nggak ada uzur. Saya menyaksikan Mbah Mun ya rawuh kalau ada resepsi asal nggak ada uzur. Gus Naji ya rawuh. Setahu saya Gus Ulin ya rawuh. Guru-guru kita kalau ada santri nikah dan itu terjadi ikhtilatul rijal wan nisa, setahu saya beliau-beliau kalau nggak ada uzur ya rawuh. Berarti ada tag, ada ahwalul masyayikh, apa? Ada tag, ada ahwalul masyayikh. Dan karena rawuh beliau-beliau ini menjadi ajang silaturahim, dan yang nikah seneng karena dirawi gurunya. Nggak ada yang bilang gini, wah teko haram takbirin yang Bajuri. Makanya saya bilang kita ini butuh sanad nazil. Butuh sanad apa? Nazil. Jangan langsung ali, karena kita tidak tahu takwilannya itu. Takwilan itu penjelasan detailnya kita tidak tahu. Makanya saya suka baca kitabnya orang-orang sekarang, asal jelas ya. Ini kan kitabnya Said Muhammad. Saya tahu kitab ini dari Zubdatul Itqan. Zubdatul Itqan dari kitab Itqan. Tapi kita butuh orang sekarang. Yang utama tentu yang muktamad, supaya tadi apa saringan-saringan bahasa dulu terjaga. Kayak tadi saya contohkan tadi. Apa? Guru-guru kita hadir di acara resepsi. Padahal di situ ada ikhtilatul rijal wan nisa. Ya jane lah nak nuruti haram ya sekaruan haram. Wong lanang wedoke ning padi-padi kabeh sing teko spontan yo komentar. Lho cah ayune ngono gelem mek celek. Nek sing wedok sing ayu. Iku cek diomongno cek ora iku wong pangeran ya alamu sirra wa akhfat. Misale kira ngomong, tapi aku ora ngomong, atimu ngomong padha wae. Ayo do batin to ora kira-kira. Mun nek sing luwanang ganteng bojone elek, kok gelem.
Lah engko nak ayu ambek ganteng sing nggawa bojone ngenes. Wah, nyoro aku. Bojoku elek, bojoku ngono kan. Jadi ini kan ajang masalah memang menurut saya itu. Ayo jajal, terus piye jajal iki? Kowe ngono ta ora kira-kira teko resepsi? Kira usah sok soleh biasa wae. Nah itu dulu ada sahabat atau tabi'in namanya Muhammad bin Jaza' Az-Zabidi. Ini yang diceritakan Imam Ghazali, Muhammad bin Jaza' Az-Zabidi. Itu beliau ngendikan gini, sama saya hafal kalimatnya. Ini ada di Ihya. Yu'jibuni minal qurra kullu taliqin mithaq. Fa ammal ladzi talqahu bi abusin wa yalqaka fa ammal ladzi talqahu bi bisrin wa yalqaka bi abusin fala aktsarallahu fil muslimin. Saya itu paling suka sama orang alim. Qurra dalam bahasa ulama dulu itu orang alim. Kemudian era sekarang qurra itu yang ahli apa? Quran. Dulu enggak, qurra itu siapa saja orang alim disebut apa? Qurra era dulu ya. Jadi bahasa itu yang alami peralihan. Saya tuh suka kalau ketemu orang alim itu yang suka guyon, suka ceria. Jangan sampai kamu sebagai orang alim itu, kata sahabat ini, orang ketemu kamu senyum karena suka ketemu orang alim, kamu merengut karena apa ya? Jebule mau ketemu tok gitu, tidak melakukan penghormatan yang semestinya. Artinya gini, orang bodoh kalau ketemu orang alim biasanya yu'addi haqqal alim, memenuhi standar haknya orang alim yaitu nyucuk hormat. Tapi kita sebagai orang alim kadang kumo luhur, sinis. Intinya Sayyid Zabidi itu ngendikan apa? Siapa tadi Muhammad bin Jaza' tadi ngendikan, jangan begitu. Sama kita dengan anak kita juga seperti itu. Anak kita latih sopan, ambil bapak boso, nak ngekei bapak tangan kanan dan seterusnya. Kemudian kita seenaknya saja kadang ngasih anak kita dengan tangan kiri. Seakan-akan kita tidak punya kewajiban sopan sama anak. Kita kalau di jam makan, anak kita tidak makan ngamuk, wah mangan kok mangan gitu. Kita sendiri demi rokok jam mangannya terlambat. Itu kata saya Muhammad bin Jaza, itu tidak fair. Itu berarti kamu yastaufun. Kalau hak kamu yastaufun minta dipenuhin ke orang lain yuksirun. Makanya saya ulang lagi, wahada mizanul adl. Apa? Wahada mizanul adl. Itu tidak hanya fil makil wal mauzun, tidak hanya masalah timbangan dan apa? Takaran, tapi fil ahwal as-syakhsiyah, fil ahwal al-istimaiyah, di perilaku pribadi maupun perilaku apa? Sosial. Kita harus fair. Kalau yastaufun semua. Apa? Kalau yastaufun ya artinya kalau kita kulaan ya ingin 1 kilo itu penuh, tapi kita menjual juga 1 kilo penuh. Kita menuntut orang lain baik sama kita, diri kita juga harus tertuntut baik sama orang lain. Itu wahada mizanul adil. Ini apa? Adil. Bon terus no. Yas awwalu ma nazala fil qital udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum dzulimu. Ini jelas ya bahwa orang Islam itu boleh perang, syaratnya ada 2. Ya, syaratnya ada apa? 2. Yuqatalun, kita diperangi. Paham ya? Kedua, ada rekod kita dizalimi. Tapi kalau kita diperangi tapi tidak dizalimi, kita tidak boleh. Jangan hanya atas nama agama kita perang. Jadi syaratnya 2, harus yuqatalun dan zulimu. Lho gitu, misalnya ini Hamdani ku ketemu wong Eropa bojone wayu. Terus sampai Hamdani diculik bojone. Terus wong Eropa merangi Hamdani, iku zulimu tanda. Enggak boleh terus Hamdani, ayo perang aku wong Islam dimusuhi wong Eropa. Ora ngono le dul, kowe gowo bojone mesti wae di. Enggak boleh terus dekne kampanye, aku ustaz dimusuhi wong Eropa. Ya ora iso ngono, dekne dolim apa? Paham ya? Ana maling muslim nyolong alpate Cina misalnya. Terus bareng Cinane ngejar-ngejar, aku Islam kudu mbok bela ya ora iso le dul kowe iku do lama gitu tadi. Paham ya? Berarti kayak diperangi niku ora atas nama agama, atas nama nyolong alpat. Paham ya? Mau Hamdani dikejar-kejar ora atas nama Islam, tapi atas nama nyolong bojo. Dong. Jadi syaratnya iku yuqatalun dan dzulim. Jadi kita dibolehkan perang itu posisi kita diperangi dan posisi kita dizalimi. Itu ana aturan. Ya ora iso to bela wong Islam sing misalnya wong Islam korupsi. Lah anggota KPK misalnya non muslim terus kowe demo. Wah ini non muslim nangkep muslim. Ya ngukure ra ngono. Ngukure iku aparat negara nangkep koruptor. Ya ora ngono. Mau nak nyoro repot. Ini non muslim nangkep menteri agama.
Misalnya zaman dulu yang ini umat Islam harus bergerak, ya ora iso ngono, iku ukurannya tidak seperti itu. Ini kan urusan profesional apa? Wis ora repot nak mbok antem ngono. Soalnya ono anak wong Islam, ya seperti itu seterusnya. Makanya ini hebatnya Quran. Ukurannya apa? Yuqatalun dan zulim. Ya ukurannya itu yuqatalun dan tidak semua sentimen agama itu bisa dibawa ke ranah sosial. Makanya masyhur kan ketika Amr bin As jadi gubernur Mesir, beliau mentang-mentang gubernur mendolimi haknya orang Yahudi. Terus orang Yahudi komplain itu ke Sayyidina Umar. Akhirnya Sayyidina Umar benarkan siapa? Benarkan orang Yahudi itu dalam sengketa tanah. Bukan terus, wah kamu Yahudi, musuh gubernur saya yang Muslim, pasti kamu yang salah ya. Enggak, kalau sosial ya sosial. Paham ya? Bukan terus. Jadi tidak semua ranah itu dibawa ke agama. Kalau temanya sosial ya sosial. Ya masyhur itu kan tarik. Akhirnya sampai orang Yahudi ini akhirnya masuk apa? Islam. Karena tahu ternyata Islam itu ja'abil adli, datang dengan apa? Adil. Termasuk cerita lagi. Tidak ini supaya dapat barokahnya Sayyidina Umar, barokahnya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu pernah pedangnya itu hilang, pedang andalannya itu hilang, pedang paling bersejarah lah kira-kira gitu. Tapi aja dadekno jimat. Terus hilang. Terus pikirannya orang Sayyidina Ali itu sebenarnya beliau orang alim dan ahli strategi. Dia tahu beliau tahu kalau itu dicolong orang Yahudi. Bukan hilang dengan makna lali atau jatuh, enggak, memang tahu. Lah Yahudi ini nyolong pede wae. Yahudi terpelajar, menawa tahu ngaji takrib menawa pede. Maksudnya dia tahu ngaji, dia memang mulai dulu orang Yahudi itu pinter-pinter. Jadi dia tuh belajar Islam. Di pelajaran Islam itu tahu saksi itu harus dua. Jadi orang Sayyidina Ali ya terang-terangan dia nyolong. Ngerti nak kira-kira konangan Sayyidina ngerti, tapi santai dia. Dia ngerti mergo. Aku tahu ngaji, nak saksi ku diloro. Dia jalan lagi santai. Iku nak buat tiru ya Yahudi, rodok maksudnya rodok kelakuan Yahudi. Santai weh. Jadi dia yo nyolong Sayyidina Ali yo perso, tapi dia santai, melayune ora pati banget. Ngerti, kena cara takrib saksi iku. Lho. Yahudi terpelajar, kowe wis santri ra mesti roh ngono. Iki Yahudi roh. Tenan. Akhirnya Sayyidina Ali melaporkan itu ke cara saiki polisi lah, teman di sini ning kehakiman. Lala hakimnya jenis suret. Masyhur cerita itu. Nah, kowe ra krungu ya bangetan. Ya cerita itu masyhur, tapi kan arah krungu kebangetan. Surah. Qadi surah itu Sayyidina Ali terus hadir. Nah pas itu Sayyidina Ali dolanan Hasan Husain, tapi cek cilik. Ya tahu orang pati peduli lah ya, mungkin sudah umur tapi rapati peduli yang jenenge bocah gitu. Kalau bocah sama orang tua itu kan cenderungannya kan manja lah, sama mbahnya itu manja, sama abahnya itu manja. Singkat cerita dilaporkan ditakoi surah itu ya kacau. Cara etika kacau. Sayyidina Ali ku mantune Kanjeng Nabi Amirul Mukminin. Dekne qadhi ya sing ngangkat Sayyidina Ali. Tapi wong Islam dhisik njen luar biasa. Sayyidina Ali bareng ning mahkamah ditakoki, seksine sinten? Nah iku pedange jenengan nak dicolong. Wah, terus saiki dipecat. Jadi saya wong Yahudine tenang, dekne tahu kira-kira tahu ngaji takrib lah. Dekne nguasai hukum Islam. Semua ante dekne. Mereka yakin menang. Terus jadi Sayyidina Ali seksine ya Hasan Husain. Jadi surat, wah ora iso seksi ora oleh kok anak. Gak kacau tapi qadhi dibendom Sayyidina Ali ngrugekno. Aku nak kepen dadi kiai nurut Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ya santai wae. Lho piye to Hasan Husain ra mbok tampa waqat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hasan wa Husain sayyidah sababi ahlil jannah. Ya bacanya atasnya sayyidah sababi ahlil jannah. Anakku iki Hasan Husain sok ben ketuane cah nom-nom sing mlebu swarga. Dikowe ben mlebu swarga ketuane Hasan Husain. Lah aku kok ketuane kowe ya ra gelem, yakin ra gelem. Wis pesek nasabe ra jelas ya ra gelem. Jadi sok ben ning swarga sing cah nom-nom ketuane Sayyid Hasan Husain. Iya tapi dari Husairi surah. Ya aku ora nampa mboten krana niku, pancen aturane hadis nggih ngoten, nak seksi ora oleh kok anak. Wis. Akhire oke jare Sidina oke. Terus bareng Yahudi ditakoki, "Lah nggih Pak Hakim, nek cara kitab rak jelas al qaulu qaulu sahibil yad." Ketika ora ono seksi, iku yo omongan sing perlu dindel sing nggawa barang iku. Lah saiki pedang iki teng kula. Ya kan nek cara fikih kan ngono apa? Al qaulu qaulu sahibil yad. Nek ora ana saksi sing dibenarno sing nggawa barang iku. Sakniki barang teng kula, iki wae kula. Sayyidina Ali yo ngakoni nek cara fikih ngono.
Faqadha surat li hadzal yahudi. Yo wis kowe sing menang, pancen pedang ngewekmu. Sidina Ali ku gak ngamuk mbek surat. Sodakta asabta. Yo ke bener, pancen yo ngono aturan hukummu. Sidina Ali kayak apa? Semantune Rasulullah, alim-alime tiyang. Sidang. Ayo. Kayak apa? Coba aturan hukum kayak apa? Misalnya Hamdani betul jam kula niki terus ana seksi. Kowe bener Hamdani kan al-qaulu qaulu sahibil ya kalau enggak ada seksi. Wah, ini bar sidang bar tenan. Sidina Ali santai asopta kamu benar sore.